Haleluya, shalom buat kita semua. Apa kabar hari ini? Saya yakin bahwa kabar kita pasti luar biasa di dalam Tuhan. Karena orang yang selalu berlindung kepadanya akan selalu mengalami kedahsyatan Tuhan, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami tahu hari ini harinya Tuhan yang luar biasa. Kami rindu, kami dibekali dengan firman Tuhan, supaya iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa karena Tuhan, kami ada dan kami bisa lakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Berbicara lewat firman Tuhan, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus selalu memberikan kita jalan keluar. Karena bersama Tuhan selalu saya katakan ada jalan keluar. Di hari-hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang selalu berdalih. Ada begitu banyak orang Kristen yang senang dengan yang namanya mencari alasan ini dan itu ketika mau masuk dalam hadirat Tuhan, ketika hidupnya mau mendekati atau mau takut akan Tuhan. Dia membuat pada akhirnya dengan alasan-alasan inilah manusia tidak mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Mari kita akan belajar di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 21. Saya bacakan firman Tuhan ini buat saudara. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Haleluya. Luar biasa. Karena begitu banyak orang yang berdalih pada hari-hari ini mau cari Tuhan, alasan ini dan itu, mau ke gereja, alasan ini dan itu. Maka firman Tuhan katakan dalam perumpamaan ini saudaraku, dia menyuruh hambanya itu untuk berkata, untuk suruh pergi, cari ke lorong-lorong, ke gang-gang, cari di sana mereka orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang menderita, bawa kepada tuannya sehingga mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan kepada kita semua pada hari ini, Tuhan tidak senang dengan orang yang suka berdalih. Tuhan tidak senang dengan orang suka banyak alasan ketika mau cari Tuhan, alasan ini dan itu. Oh karena saya capek, oh karena ini dan itu, yang membuat pada akhirnya saudara dan saya semakin jauh dengan Tuhan. Perumpamaan ini jelas. Perumpamaan ini sangat luar biasa. Sehingga seharusnya saudara dan saya boleh mengalami banyak pertolongan Tuhan. Tetapi karena kita senang berdalih, senang beralasan ini dan itu, maka saudaraku, Alkitab katakan seharusnya mereka yang layak menerima mujizat itu, tapi karena mereka banyak dalihnya, maka Yesus berkata kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada gembala-gembala pelayan Tuhan, cari yang di tempat lain. Cari di gang-gang, lorong-lorong dan sebagainya saudara. Artinya apa? Bahwa mereka yang seharusnya menerima mujizat itu jadi tidak bisa menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan bagi kita semua, karena pengalaman dalam pelayanan itu banyak seperti itu. Ketika sudah mengalami kebangkrutan, ketika sudah mengalami sakit yang berat, baru mulai menyesal. Oh coba kalau saya dulu tidak berdalih. Ketika diajak teman hamba Tuhan, ayo berdoa, ayo bergereja, ayo memuliakan Tuhan. Enggak Pak Pendeta, saya capek, saya ini dan itu, saya sibuk dan sebagainya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas lewat perumpamaan ini mengatakan bahwa orang yang banyak alasan mencari Tuhan, orang yang berdalih untuk Tuhan, susah untuk menerima mujizat. Malah mujizat yang seharusnya kita terima menjadi milik orang lain. Haleluya.
Saya punya satu pengalaman, saudara, ketika pelayanan di satu keluarga. Keluarga ini sangat setia kepada Tuhan dilihat dari luarnya. Suka ke gereja. Setiap minggu pasti ada, saudara, di gereja. Tetapi ternyata keluarga ini cuma senang muncul atau hadir di orang banyak. Tapi kalau di rumah susah untuk berdoa. Nah, tidak mengajak yang namanya bareng-bareng keluarga atau berdoa dan sebagainya, saudara. Tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan gereja, wah, itu paling cepat tampil. Nah, suatu kali ketika keluarga ini mengalami satu masalah yang besar, kami diundang ke sana untuk minta didoakan. Ketika sampai di sana, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pun waktu itu berpikir, kok mereka bisa mengalami masalah ini, sedangkan saya lihat keluarga ini antusias benar di dalam pelayanan. Di gereja selalu hadir setiap minggu. Nah, ternyata Tuhan ingatkan lewat Roh Kudus pada saat itu. Roh Kudus berbicara bahwa ini orang ini suka berdalih. Keluarga ini banyak alasan ini dan itu. Hanya mau tampang supaya orang tahu, oh dia semangat, oh dia setia dalam pelayanan. Dia semangat bergereja, tetapi sebenarnya hubungan antara mereka dengan Tuhan itu jauh. Kenapa? Karena alasannya terlalu banyak. Oh Tuhan capek, oh Tuhan lelah, oh Tuhan sibuk. Haleluya. Saudara, kalau hari-hari ini saudara banyak alasan, saya katakan kita harus bertobat. Amin. Supaya kita bisa mengalami mujizat itu. Jangan nanti Tuhan bilang sama pendeta, sama hamba Tuhan, atau Tuhan menggerakkan orang-orang yang di tempat lain, yang harusnya kita yang lebih dulu mengalami mujizat itu, kita nggak mengalami. Sehingga yang ngalamin orang lain, baru mulai kita lagi yang namanya mulai membanding-bandingkan. Kenapa Tuhan tolong dia, saya tidak ditolong? Kenapa dia diberkati, saya tidak diberkati? Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus renungkan. Ternyata orang yang suka beralasan ini dan itu, berdalih ini dan itu, Tuhan marah, saudara. Jadi kalau Tuhan sudah pakai kita, sudah berikan kita talenta, karunia, pergunakan dengan baik. Amin. Ketika Roh Kudus berbicara kepada saya seperti itu, saya sampaikan kepada keluarga ini. Akhirnya mereka pun mengakuinya. Dan mereka katakan, Tuhan ampuni kami. Kami sudah bersalah. Selama ini kami hanya menunjukkan bahwa kami beribadah. Supaya gembala tahu kami semangat beribadah. Supaya orang lain tahu bahwa kami itu sangat setia dalam ibadah. Tetapi ternyata ketika ada di rumah, saudara, mereka katakan bahwa ketika sudah mungkin mulai mau tidur malam, mau berdoa, capek, lelah, nggak ada waktu. Hati-hati loh, saudara. Nah, ini menjadi penghambat berkat dalam kehidupan kita. Maka saya mau katakan pada kita saat ini, jangan suka berdalih kepada Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan bilang maka kita harus katakan atau ikut apa maunya Tuhan. Sehingga kita boleh mengalami banyak perkara-perkara yang besar yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Inilah yang terjadi, saudara. Padahal sebenarnya sepele, tetapi menyakiti hati Tuhan. Makanya firman Tuhan di sini, ketika hamba itu kembali kepada tuannya, dia berkata bahwa mereka itu banyak alasan. Ada yang alasan saya baru kawin, ada alasan bahwa lembu dan sebagainya. Nah, saudaraku, akhirnya marahlah Tuhan ini dan dia bilang, kalau begitu cari di lorong-lorong, cari di gang-gang sana, yang lumpuh, yang timpang, yang buta. Dan merekalah yang lebih layak untuk menerima mujizat itu.
Saya percaya dengan firman Tuhan pada saat ini ketika kita menyadari dalam hal-hal kecil kita suka beralasan ini dan itu berdalih. Ketika kita mau minta ampun kepada Tuhan dan kita mau kembali kepadanya, saya percaya mujizat itu tidak akan pergi kemana-mana. Amin. Mujizat itu tidak akan kepada orang lain, tetapi mujizat itu akan datang kepada kita. Haleluya. Karena kita mau mengubah hidup kita. Karena kita mau dipulihkan dari hal-hal yang kecil ini, supaya Tuhan memberikan kita atau mempercayakan kita perkara-perkara yang hebat. Haleluya. Karena kenapa saudaraku? Karena hari-hari ini Tuhan sementara melihat, Tuhan sementara memantau kita, Tuhan sementara mencari orang-orang yang tidak ada alasan untuk ikut Tuhan. Artinya apa? Setia, sungguh-sungguh dalam keadaan situasi apapun, dia tetap mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Apa yang saudara alami? Mungkin saudara mengalami masalah, mungkin saudara mengalami sakit penyakit. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita melakukan yang diutamakan dalam hidup ini adalah Tuhan, maka percayalah apa yang dikatakan firman Tuhan lewat perumpamaan ini, saudara pun akan mengalami itu semua. Amin. Mari saya berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Allah yang luar biasa, pada saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika Kau dapati kami senang berdalih, suka berdalih, banyak alasan ketika kami mencari Tuhan, maka Tuhan Yesus ampuni kami. Dan biarlah kami mau hidup dalam perubahan yang luar biasa, sehingga tidak menghambat berkat-berkat Tuhan, tidak menghambat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni dan pulihkan kami, jadikan kami pribadi yang mengutamakan Tuhan, dan kami percaya kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pesan firman Tuhan pada hari ini, jangan suka berdalih, jangan suka banyak alasan untuk Tuhan, supaya mujizat itu, pertolongan itu tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.